Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah, yaitu dakwah di Taif. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan ketiga, dakwah di luar kota Makkah. Nah, memang tahapan satunya itu apa? Yaitu adalah dakwah secara sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah tahapan yang kedua adalah dakwah secara jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, di Mekah gitu ya. Yang sekarang adalah tahapan ketiga, yaitu di luar kota Makkah. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, yaitu Nabi Muhammad SAW terusir dari Mekah gitu ya, karena tidak ada perlindungan lagi setelah pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, itu meninggal dunia gitu ya. Nah, jadinya Nabi Muhammad pergi ke kota Taif, sekaligus juga mencari tempat ini gitu ya, dakwah Islam yang mungkin bisa diterima gitu. Tapi bagaimana ceritanya kita akan jelaskan di bawah. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau awal Juni tahun 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju kota Taif yang letaknya sekitar 60 mile dari kota Makkah. Kalau naik kendaraan tidak jauh lah, tapi kalau jalan kaki sangat jauh. Oke, beliau datang dan pergi ke sana dengan berjalan kaki, didampingi anak angkat beliau yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Gitu. Saking cintanya Nabi Muhammad terhadap anak angkatnya ini, bahkan pernah diganti nama menjadi Zaid bin Muhammad. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala kemudian melarangnya. Gitu. Nah, ini bagian terkait dengan hubungan biologis gitu ya. Nah, ayah dan bin, ayah biologisnya gitu. Jadinya diganti lagi menjadi Zaid bin Harithah. Oke. Dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu syahid gitu ya pada perang Mu'tah, pada dakwah di kota Madinah begitu. Nah, tapi nanti selengkapnya perang Mu'tah kita akan bahas di sana, di perang Mu'tah maksudnya. Setiap melewati suatu kabilah di ini ya, perjalanan menuju Taif, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk memeluk Islam, tapi tidak ada satu kabilah pun yang memberikan respons. Tatkala tiba di Taif, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Thaqif. Mereka masing-masing bernama Abd Yalail, Mas'ud, dan Habib. Ketiganya adalah putra dari Amr bin Umair As-Saqafi. Beliau duduk-duduk bersama mereka seraya mengajak kepada Allah dan membela Islam. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika Allah benar-benar mengutusmu, maka dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah." Kena bully gitu ya Nabi Muhammad SAW. Yang seorang lagi berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu?" Padahal Nabi Muhammad terlihat sangat pantas gitu ya, dari akhlaknya, tutur katanya gitu. Tapi kena bully gitu ya, dibully Nabi Muhammad SAW gitu. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Orang terakhir berkata, demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu. Jika engkau seorang rasul, sungguh engkau terlalu agung untuk dibantah ucapanmu. Dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW berdiri untuk meninggalkan mereka seraya berkata, "Jika kalian melakukan apa yang telah kalian lakukan ini, yaitu menolak ajakan untuk masuk Islam, maka rahasiakanlah tentang diriku." Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah penduduk Taif selama 10 hari. Selama masa itu Nabi Muhammad tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Sebaliknya, jawaban mereka hanyalah, "Keluarlah engkau dari negeri kami." Mereka membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang-orang tak bermoral di kalangan mereka. Maka tatkala beliau ingin keluar, orang-orang
tersebut serta budak-budak mereka mencaci maki dan menteriaki beliau, sehingga orang-orang pun berkumpul. Mereka menghadang beliau dengan membuat dua barisan, lalu melempari dengan batu dan mencaci makinya dengan ucapan-ucapan yang tak senonoh. Kemudian menghujani tumit beliau dengan batu, sehingga kedua sandal yang beliau pakai bersimpah darah. Gitu ya, Nabi Muhammad kena bully secara fisik, disakiti gitu ya, sampai berdarah, dan kemudian dibully secara verbal, gitu, dihina-hinakan gitu. Zaid bin Harisah yang bersama dengan Nabi Muhammad menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka, sementara orang-orang terus melakukan itu, terus menghujani batu gitu ya, hingga memaksanya berlindung ke kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Ketika telah berlindung di sana, mereka pun meninggalkannya. Beliau menghampiri sebuah pohon anggur, lalu duduk-duduk dan berteduh di bawah naungannya menghadap ke kebun. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan sebuah doa yang sangat masyhur. Doa yang menggambarkan betapa hati beliau dipenuhi rasa getir dan sedih terhadap sikap keras yang dialaminya, serta menyayangkan tidak ada seorang pun yang mau beriman kepadanya. Beliau mengadu, "Ya Allah, sesungguhnya kepadamu lah aku mengadukan kelemahan diriku, sedikitnya upayaku serta hina dinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rob orang-orang yang tertindas. Engkaulah Robku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murkamu kepadaku atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridho. Tiada daya serta upaya melainkan karenamu. La haula wala quwata illa billah." Menyaksikan hal itu, rasa belas kasih Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah tergerak, sehingga mereka memanggil seorang budak milik mereka beragama Nasrani, namanya Addas, dan berkata kepada Addas, "Ambillah setangkai anggur ini dan antarkan kepada orang tersebut." Rasulullah SAW maksudnya. Tatkala si Addas ini menaruh di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengulurkan tangannya untuk mengambil dan kemudian membaca bismillah lalu memakan anggur tersebut. Addas berkata, "Sungguh ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kamu berasal dari negeri mana dan apa agamamu?" Lalu Addas menjawab, "Aku seorang Nasrani dari penduduk Nineveh." Rasulullah SAW berkata lagi, "Dari seorang pria solih bernama Yunus bin Matta." Orang tersebut, Addas, berkata, "Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi. Demikian pula dengan diriku." Addas langsung merengkuh kepala Rasulullah SAW, dipeluk gitu ya. Kedua tangan dan kakinya diciuminya. Sementara Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah saling berkata satu sama lain, "Budakmu itu telah dibuatnya menentangmu." Maka tatkala Addas datang, keduanya berkata kepadanya, "Bagaimana kamu ini? Apa yang telah kau lakukan?" Jawab Addas, "Wahai tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi." Lalu Utbah dan Syaibah maksudnya menimpali gitu ya. "Bagaimana kamu ini, Addas? Jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik dari agamanya." Lalu kemudian setelah keluar dari kebun tersebut, Rasulullah SAW pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih, dan hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat bernama Qarn al-Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk menimpakan Al-Akhshabain, dua gunung di Mekah, yaitu Gunung Abu Qubais dan yang di seberangnya Qu'aiqan, terhadap penduduk, tulisannya di sini Mekah tapi maksudnya mungkin
Taif gitu ya, terhadap penduduk Taif. Karena kan yang telah menyiksa Nabi Muhammad adalah penduduk Taif gitu. Jadi para malaikat menunggu perintah Nabi untuk kemudian menimpakan gunung-gunung itu ke penduduk Taif gitu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepadanya bahwa dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau pernah menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu, tapi perlakuan mereka yang paling berat yang aku rasakan adalah pada waktu di Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abd Yalail dan Abd Kalal, tetapi dia tidak menanggapi apa yang aku inginkan, sehingga aku beranjak dari sisinya dalam keadaan sedih. Aku tidak lagi menyadari apa yang terjadi, kecuali setelah dekat tempat yang bernama Qoran al-As-Sa'alib, sekarang disebut Qoran al-Manazil. Waktu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba datang segumpal awan menaungiku. Lalu aku melihat ke arahnya. Ternyata di sana ada Jibril yang memanggilku. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan tanggapan mereka terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanmu terhadap mereka. Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku dan memberi salam kepadaku. Kemudian berkata, wahai Muhammad, hal itu terserah kepadamu. Jika engkau mengkehendaki, aku ratakan mereka dengan al-akhwasyabain, maka akan aku lakukan. Nabi Muhammad SAW menjawab, bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari tulang punggung mereka suatu kaum yang menyembah Allah Azza wa Jalla semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Melalui jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini tampaklah kepribadian yang istimewa dan akhlak beliau yang demikian agung dan sulit untuk diselami. Rasulullah SAW tersadar dan hatinya merasa tenteram berkat adanya pertolongan dalam wujud gaib yang diberikan oleh Allah kepadanya dari atas 7 langit. Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga sampai ke lembah Nakhlah dan berdiam di sana selama beberapa hari. Di lembah Nakhlah ini terdapat dua tempat yang cocok untuk didiami, yaitu As-Sail Al-Kabir dan Az-Zimah, sebab di sana terdapat sumber air dan subur tanahnya. Dalam hal ini kami belum menemukan sumber yang tepat gitu ya, mana posisi geografis yang benarnya gitu. Pada saat Nabi Muhammad berdiam diri di Nakhlah itu ya. Nah, memang apa yang terjadi di lembah An-Nakhlah itu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi Muhammad segolongan jin yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an. Ada di 2 tempat, yaitu di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31 dan satu lagi yaitu adalah surat Al-Jin dari 1 sampai 15. Saya akan bacakan mulai dari surat Al-Ahqaf terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Nabi Muhammad sekelompok jin, ia mendengar bacaan Al-Qur'an. Ketika menghadirinya mereka berkata, diamlah. Ketika bacanya selesai mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa sebagai pembenar kitab-kitab yang datang sebelumnya, yang menunjukkan pada kebenaran dan yang membimbing ke jalan yang lurus. Oke. Lalu kemudian saya akan bacakan surat Al-Jin dari ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaannya menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih
walan nusyrika birabbina ahada, yang memberi petunjuk kepada kebenaran sehingga kami pun beriman kepadanya dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri, dia tidak pula beranak. Ayat 4-nya, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Ayat 5-nya, wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba, sesungguhnya kami mengira bahwa bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Ayat 6-nya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Nah, melakukan janji-janji gitu ya dengan jin, padahal ada Allah Subhanahu wa taala yang hanya patut disembah gitu ya. Kita lanjutkan ayat 7. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada, sesungguhnya mereka jin mengira sebagaimana kamu orang musyrik Makkah mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Ini yang tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, dahulu juga demikian. Ayat 8-nya, wa anna lamasna samaa afawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Jin berkata lagi, sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ayat 9-nya, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, sesungguhnya kami jin dahulu selalu menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Akan tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar pasti akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Wa anna la nadari asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada, sesungguhnya kami telah mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap siapa yang di bumi, ataukah Tuhan mereka yang mengkehendaki kebaikan terhadap mereka. Ayat 11-nya, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada, sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi mirip-mirip aja gitu ya, jin sama manusia, ada yang beriman dan juga ada yang kafir. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba, sesungguhnya kami yakin bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Ayat 13-nya, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsahu wala rahaqa, sesungguhnya ketika mendengar petunjuk Al-Quran kami pun beriman kepadanya, maka siapa yang beriman kepada Tuhannya tidak perlu takut akan pengurangan pahala amalnya dan tidak takut pula kesulitan akan bertambah dosanya. Kita lanjutkan ayat 14. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada, sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang memeluk Islam telah memilih jalan yang benar. Dan ayat terakhirnya ayat 15, wa amma qasituna fakanu li jahannama hataba, adapun para penyimpang dari kebenaran menjadi bahan bakar neraka jahanam. Nah, orang-orang yang kafir gitu ya dan masuk ke neraka jahanam. Kita lanjutkan. Dari alur cerita di dalam ayat-ayat tersebut
Demikian pula dari riwayat-riwayat yang menafsirkan kejadian tersebut. Diketahui bahwa Nabi SAW tidak mengetahui kehadiran segolongan jin tersebut saat mereka hadir dan mendengarkan. Beliau baru mengetahuinya ketika Allah memberitahukan kepadanya dengan perantaraan ayat-ayat tersebut. Kehadiran bangsa jin ini adalah untuk yang pertama kalinya. Namun berdasarkan alur cerita, banyak riwayat diketahui bahwa setelah itu mereka seringkali datang. Benarlah bahwa kejadian ini merupakan pertolongan lainnya yang dianugerahkan oleh Allah dari kekayaan goibnya yang tersembunyi, yaitu berupa tentara-tentaranya yang hanya Dia saja maha mengetahuinya. Gitu ya. Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang nabi yang kemudian menerima wahyu dari Tuhannya gitu ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak menyadari dengan adanya segolongan jin yang mendengar bacaan Al-Qur'annya dan kemudian mereka beriman. Ini juga memberikan kabar gembira juga kepada Nabi Muhammad gitu ya, memberikan motivasi juga bahwa jin saja bisa masuk Islam gitu, apalagi manusia gitu ya. Harusnya bisa gitu. Nah, tapi ya sabar gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di samping itu, ayat-ayat yang turun terkait dengan kejadian tersebut di dalamnya terdapat berita-berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi SAW. Dan tidak akan ada suatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 32. Wa man la yujibu da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya, dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Oke. Dan juga di ayat 12 dari surat Al-Jin. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Berkat adanya pertolongan dan kabar-kabar gembira tersebut, gumpalan awan kegetiran, kesedihan, dan keputusasaan yang semula mengungkung beliau sejak keluar dari Taif karena diusir dan ditolak, menjadi sirna semua, menjadi cerah lagi, sehingga beliau membulatkan tekad untuk kembali ke Mekah guna melanjutkan rencananya semula dalam menawarkan Islam, menyampaikan risalah Allah yang abadi, dan semangat keseriusan heroik dan penuh vitalitas. Ketika itu Zaid bin Harisah berkata kepada beliau, bagaimana mungkin engkau menemui mereka kembali, sedangkan mereka kaum Quraisy telah mengusirmu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberi kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong dinnya dan akan memenangkan nabinya. Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya menuju Mekah hingga manakala sudah dekat, beliau tinggal di Hira, lalu mengutus seseorang dari suku Khuza'ah agar mendatangi Al-Akhnas bin Syuraik guna meminta perlindungan. Lalu dia Al-Akhnas berkata, aku adalah orang yang bersekutu. Maka seorang sekutu tidak memberikan perlindungan. Justru harusnya sekutu itu memberikan perlindungan gitu ya. Nah, aliansi gitu. Oke. Kemudian beliau mengutus utusannya tersebut kepada Suhail bin Amr. Lalu dia berkata, sesungguhnya Bani Amr tidak memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Lalu beliau mengutus utusannya tersebut kepada Al-Mut'im bin Adi. Maka berkatalah ia, baiklah aku bersedia. Kemudian dia Al-Mut'im mengenakan senjata dan mengajak putra-putra dan kaumnya seraya berkata, pakailah senjata dan ambillah posisi di sudut Ka'bah, karena sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Dia kemudian mengutus seorang menemui Rasulullah SAW dengan membawa pesan agar beliau memasuki kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW pun memasukinya bersama Zaid bin Harithah hingga sampai ke Masjidil Haram. Di sana Al-Mut'im bin Adi sedang berada di atas tunggangan seraya berseru, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka janganlah ada seorang pun di antara kalian yang mengejeknya. Rasulullah SAW pun berjalan hingga sampai ke Rukun Yamani, salah satu sudut Ka'bah. Lalu beliau menyalaminya, menyentuhnya. Selanjutnya melakukan tawaf dan sholat 2 rakaat.
kemudian pulang ke rumahnya. Sementara Al-Mut'im bin Adi dan putra-putranya mengiringi beliau dengan senjata hingga beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar memasuki rumahnya. Jadi baik banget ya si Al-Mut'im ini. Hanya saja dia bukan seorang muslim gitu ya. Kita lanjutkan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Jahal menanyai Al-Mut'im, engkau sebagai pemberi perlindungan atau menjadi orang Islam juga nih Al-Mut'im? Maka Al-Mut'im menjawab, tidak, aku hanya memberi perlindungan. Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, kalau begitu kami juga memberikan perlindungan kepada orang yang telah engkau beri perlindungan tersebut. Rasulullah SAW, nah ini akhlak yang sangat baik, senantiasa memendam budi baik yang dibuat oleh Al-Mut'im tersebut terhadap dirinya. Maka beliau pernah berkata tentang tawanan perang Badar, andai kata Al-Mut'im masih hidup, kemudian dia memintaku untuk membebaskan mereka, niscaya akan aku serahkan mereka kepadanya. Itu ya, harus selalu mempunyai positive thinking dan juga mengingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita semua. Maka demikian pelajaran kita pada hari ini terkait dengan dakwah di Taif. Kita akan cukupkan ngaji kita pada hari ini ya, dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.